Hello everyone, welcome back again. Dan kali ini kita bakal bahas mengenai industri cryptocurrency. Kira-kira apa penyebab kondisi market sehingga merah merona seperti ini. Jadi ada beberapa fakta yang bakal gue sampaikan buat teman-teman semua. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang gue buka langsung di coin market cap. Dan mengenai industri cryptocurrency, memang sekarang ini marketnya sedang merah merona. Bitcoin mengalami penurunan 2,08%, ada Ethereum dia pun mengalami penurunan hampir 2%, dan beberapa altcoin pun sama sekarang sedang merah merona. Baik dari segi market cap global pun ini mengikuti penurunan juga sekitar 1,58%. Nah, jadi sekarang ada beberapa fakta yang bakal gue jelaskan buat teman-teman semua. Tetapi ya intinya buat teman-teman juga silahkan dior ya untuk menyimpulkan sendiri-sendiri. Apabila kesimpulan yang telah gue jelaskan buat teman-teman semua ini agak sedikit melenceng atau mungkin tidak terlalu relevan. Ya, jadi nanti bakal kita bahas nih. Dan sekarang kira-kira apa nih penyebab pertama sehingga market cryptocurrency ini mengalami penurunan ataupun merah merona. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, sekarang kita masuk dulu ke investing.com ya, dimana sekarang ini ada sebuah event penting juga nih ya. Dan ternyata bukan hanya sekedar market cryptocurrency saja yang mengalami penurunan. Di sini pun ada S&P 500 dan mengalami penurunan 2%. Ada Dow Jones, dia mengalami penurunan 2%-an juga, termasuk Nasdaq. Dia pun mengalami penurunan 2,50% ya. Jadi intinya untuk kondisi market berisiko bukan hanya industri cryptocurrency saja, termasuk indeks saham di Amerika pun sama mengalami penurunan, bahkan jauh lebih tinggi penurunannya dibandingkan dengan market cryptocurrency. Nah, jadi di sini ada sebuah informasi penting juga nih ya, di mana adanya sebuah risalah rapat FOMC ini. Jadi ini adalah salah satu ketentuan kira-kira berapa suku bunga yang akan dinaikkan oleh The Fed itu sendiri ya, tepatnya di awal bulan nanti akan ada sebuah rapat atau pengumuman FOMC. Dan inilah salah satu titik penentu ya mengenai nanti The Fed itu bakalan dovish ataupun hawkish ya. Jadi menurut gua ini adalah salah satu penyebab faktor kenapa industri cryptocurrency sekarang mengalami merah merona ataupun penurunan, karena mungkin beberapa investor-investor besar ini sekarang sedang wait and see terlebih dahulu atau mungkin melikuidasi dari kepemilikan beberapa aset berisikonya khususnya untuk industri cryptocurrency. Namun di sini ada salah satu informasi yang menurut gua nilainya sangat positif banget ya, apalagi untuk masa depan industri cryptocurrency. Nah, jadi di sini salah satunya ada anggota Kongres Amerika Serikat ya. Jadi dia itu adalah pro Bitcoin, katanya anggota Kongres Amerika Serikat yang bernama Warren Davidson. Kami memiliki sistem uang yang curang, perbaiki uang, perbaiki dunia. Nah, kenapa di sini gue menilai atau menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu pertanda baik untuk industri cryptocurrency? Karena anggota Kongres Amerika Serikat yang bernama Warren Davidson, ya mungkin dia mencium bau-bau ataupun aroma yang tidak beres di atas kepemimpinan saat ini. Ya, khususnya untuk di negara Amerika Serikat. Karena menurut beliau, kami memiliki sistem uang yang curang. Ya, jadi untuk uang itu memang sangat mudah sekali untuk dimanipulasi. Dan gue rasa dengan adanya beberapa orang-orang besar yang mulai speak up, yang mulai membuat pernyataan seperti demikian, tidak menutup kemungkinan beberapa negara ini akan mulai masuk untuk menggunakan blockchain. Di mana blockchain ini adalah salah satu teknologi yang dimiliki oleh industri cryptocurrency. Karena menggunakan sistem blockchain itu untuk memanipulasi keuangan itu agak sedikit sulit ya, apalagi untuk membuat uang palsu ya. Jadi itu akan sulit sekali. Dan untuk informasi selanjutnya di sini diangkat oleh media You Today yang telah menyajikan sebuah informasi. Analis top terpercaya, kemerosotan saat ini di pasar adalah bullish. Inilah alasannya. Nah, jadi di sini ada salah seorang analis top terpercaya katanya, walaupun untuk kondisi market cryptocurrency sedang mengalami kemerosotan ataupun koreksi, tetapi menurut beliau sebetulnya sekarang ini masih tetap bullish ya untuk kondisi market cryptocurrency. Nah, jadi kira-kira alasannya seperti apa? Nah, jadi kurang lebih inilah orangnya ya, salah satu top analis terpercaya itu. Jadi di sini setelah awal minggu yang luar biasa, ekosistem atau uang digital global sekarang mengalami koreksi bearish yang signifikan. Perdata dari Coin Market Cap, kapitalisasi pasar gabungan sekarang turun 3,06% menjadi 1,10 triliun US dollar pada saat penulisan. Oke, di sini mungkin per artikel ini dibuat ya, penurunan daripada market cap industri cryptocurrency sekitar 3%-an. Tetapi dari market cap-nya masih di atas 1 triliun US dollar. Ya, ini per data dari Coin Market Cap. Tetapi di sini kemerosotan bearish ini dipicu oleh penurunan harga Bitcoin sebesar 3,68% yang mematok cryptocurrency utama di 24.073 US dollar per unit. Ada Ethereum juga turun 3,63% dari nilainya menjadi 1.642 US dollar. Sementara di sini Polygon Matic mendapatkan peringkat sebagai pemain terburuk di antara 10 altcoin teratas dengan penurunan 8,43% menjadi 1,35 US dollar.
Dan kelihatannya bearish, analis kripto top Rainer Neuer mengatakan pasar sebenarnya sangat bullish jika dibandingkan dengan pasar saham Amerika Serikat yang lebih luas. Nah, jadi di sini kemerosotan industri cryptocurrency ataupun market cryptocurrency salah satunya dipicu oleh penurunan dari Bitcoin. Karena untuk Bitcoin sendiri yang memiliki market cap paling besar. Sementara di sini penurunan dari Bitcoin itu di atas 3%-an ya. Dan di sini juga ada Ethereum mengalami penurunan 3,63%. Namun yang lebih tinggi atau pecundang dari 10 altcoin teratas mengenai koreksi ataupun penurunan harganya di sini diduduki oleh Polygon Matic. Karena Polygon Matic ini mengalami penurunan yang lumayan signifikan juga sekitar 8,43% dan harganya sekarang itu di 1,35 US dollar. Tetapi di sini menurut pernyataan salah satu top analis terpercaya sendiri kelihatannya memang bearish, tetapi di sini dia telah mengatakan pasar sebenarnya sangatlah bullish jika dibandingkan dengan pasar saham Amerika Serikat yang lebih luas. Ya, jadi sebetulnya dia menyatakan seperti ini karena adanya sebuah perbandingan antara market cryptocurrency dan juga saham Amerika Serikat. Karena yang barusan kita lihat mengenai market cap global industri cryptocurrency mengalami penurunannya itu hanya sekitar 1,60%. Tetapi dibandingkan dengan saham Amerika Serikat, salah satunya ada Dow Jones, Nasdaq, dan juga ada S&P 500, dia mengalami penurunannya itu sekitaran 2%-an. Ya, jadi kenapa di sini beliau itu mengatakan bahwa untuk market cryptocurrency sekarang ini masih tetap bullish karena dibandingkan dengan pasar saham itu ya lebih tinggi mereka gitu ya dari segi penurunannya. Informasi selanjutnya di sini diangkat oleh media Watcher.guru, ibu kota Cina dilaporkan mendukung PC Hong Kong sebagai crypto hub. Wow, ini sangat luar biasa sekali dan gua rasa ini adalah salah satu berita besar untuk industri cryptocurrency. Karena kenapa? Di sini gua katakan bahwa ini adalah salah satu berita besar ya untuk market cryptocurrency ataupun industri cryptocurrency. Karena sebelumnya Chinese itu sendiri ya dia membatasi, apalagi sebelumnya juga dia telah mengatakan ya salah satu kepemimpinannya yaitu Xi Jinping. Jadi untuk di Hong Kong ini anti cryptocurrency. Namun kenapa belakangan ini dia telah melakukan atau mengeluarkan statement ibu kota Cina dilaporkan akan mendukung PC Hong Kong sebagai crypto hub. Nah, ini jadi langkah awal gitu ya mungkin untuk pengadopsian massal di dalam industri cryptocurrency. Ya mungkin sekarang hanya dengan tahap ini gitu ya atau mungkin dengan beberapa negara saja yang mulai mendukung untuk ruang industri cryptocurrency, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk di masa depan ini semua negara akan mulai masuk ke dalam ruang industri cryptocurrency. Karena yang gue lihat saat ini untuk presentatif di seluruh dunia yang mulai masuk ke ruang industri cryptocurrency hanya beberapa persen saja, belum ada 10%. Ya, jadi untuk potensi cryptocurrency akan semakin berkembang lagi, ya gue rasa ini masih memiliki potensi yang cukup besar. Ya, dengan beberapa negara sekarang akan mulai untuk masuk ke ruang industri cryptocurrency dan salah satunya menggunakan teknologi blockchain. Jadi pada tanggal 20 Februari, Komisi Sekuritas dan juga Berjangka Hong Kong secara resmi merilis pernyataan yang menguraikan rencananya untuk memungkinkan investor retail memperdagangkan mata uang kripto seperti Bitcoin dan juga Ethereum. Namun hanya bursa yang dilisensikan oleh agensi yang dapat memfasilitasi hal yang sama. Perlindungan investor adalah salah satu area fokus utama SFC dan pertukaran harus mewaspadai batas exposure, profil, risiko, dan lain-lain. Wilayah administrasi khusus tetap berkomitmen pada menjadi pusat kripto dan niatnya untuk membuka pintu bagi pedagang eceran tampaknya merupakan lompatan besar ke arah itu. Wow. Jadi pernyataan ini dibuat per tanggal 20 Februari sekitar 2 hari yang lalu. Dan di sini Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong telah secara resmi membuat sebuah pernyataan. Artinya ini udah sah. Bukan hanya berita bohong, bukan hanya berita masih samar-samar gitu. Tetapi ini sudah real, sudah resmi karena pernyataan tersebut itu dibuat oleh Komisi Sekuritas dan juga Berjangka. Tapi di sini hanya beberapa bursa saja ya yang bisa memfasilitasi untuk user-user di negara Cina dan salah satunya di ibu kota Hong Kong itu. Karena di sini ya mungkin untuk beberapa exchange, platform ataupun bursa yang belum diregulasi atau tidak memiliki izin itu tidak bisa memfasilitasi investor ataupun user-usernya. Karena di sini tujuan tersebut itu adalah perlindungan investor adalah salah satu area fokus utama SFC. Nah mungkin SFC ini kalau di Indonesia seperti Bapepti atau mungkin OJK ya intinya fokus utama mereka itu demi melindungi investor, customer, nasabah ya kurang lebih seperti itu. Dan di sini dari wilayah administrasi khusus tetap berkomitmen untuk menjadi pusat kripto dan niatnya untuk membuka pintu bagi pedagang eceran tampaknya merupakan lompatan besar ke arah itu. Nah, jadi di sini untuk para pedagang eceran khususnya untuk kaum retail seperti kita ini
akan menjadikan suatu lompatan besar. Jadi menjadikan suatu batu loncatan yang mungkin sekarang beberapa investor retail di negara Hong Kong itu hanya berinvestasi di bursa sahamnya saja gitu. Tetapi dengan adanya sebuah penyediaan seperti ini untuk bisa berinvestasi di industri cryptocurrency, ya ini akan menjadi suatu lompatan besar untuk para kaum retail ketika ingin berinvestasi di industri cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dengan pembahasan kita kali ini ya mengenai market cryptocurrency kenapa bisa mengalami penurunan, dan juga ada salah satu anggota Kongres Amerika Serikat yang mulai berspeak up, mulai menyatakan jadi mungkin dia mencium aroma-aroma ketidakberesan di atas kepemimpinan saat ini di negara Amerika Serikat. Karena pernyataan seperti demikian itu pun sedikit mendukung juga gitu ya terhadap ruang industri cryptocurrency. Dan bahkan ada salah satu top analis cryptocurrency terpercaya menyatakan bahwa walaupun kondisi market sekarang ini sedang mengalami kemerosotan ataupun koreksi, tetapi sebetulnya tetap bullish juga gitu ya jika dibandingkan dengan pasar saham Amerika Serikat. Dan ada salah satu negara Cina yang sekarang telah mendukung ruang industri cryptocurrency. Padahal sebelumnya itu dia melarang untuk kegiatan cryptocurrency ya, tetapi sekarang dia telah mendukung. Nah, jadi gua rasa itulah salah satu tanda-tanda ruang industri cryptocurrency ini, dan masa depan cryptocurrency akan jauh lebih baik lagi. Dan mungkin selain negara Cina, ada beberapa negara-negara juga yang mulai masuk atau mungkin menggunakan program CBDC ya. Jadi semoga saja lewat program CBDC, Central Bank Digital Currency, ini bisa menjadikan suatu adopsi massal untuk ruang industri cryptocurrency. Nah, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.